Kalau aku sih, kalau misalnya udah ngerasa kayak gitu, aku biasanya berhenti dulu 1 hari, kalau nggak 2 hari gitu Oh, untuk di semua pekerjaan lah ya kita pasti nemu di mana begitu kita apa yang kita pelajarin dari kuliah itu pas diaplikasikan tuh kadang beda iya, kayak betul gitu betul kan. banget, Apalagi kalau misalnya itu sesuatu yang kita bener-bener nggak tahu atau kita. Halo Enigmanians, kembali lagi nih di acara Ngorbit episode 15. Hari ini kita bakal ngobrolin soal software developer journey. Nah, untuk hari ini bakalan aku temenin. Perkenalkan dulu nih, nama aku Arya, selaku lead of product di Enigma Camp gitu ya. Nah, hari ini bukan aku nih yang bakalan ngomongin soal software development journey-nya, tapi kita bakalan ditemenin sama satu orang nih, software developer di Enigma Camp kayak gitu. Boleh Kak, dikenalkan dulu nih namanya siapa, Oke. pekerjaannya apa di Enigma Camp. Halo Enigmanians, kenalin aku Vita, saat ini bekerja sebagai software developer di Enigma Camp. Fokusnya itu front end developer. Oke, jadi Kak Vita ini bekerja sebagai software developer bagian front end ya Iya, di betul. tim internal Enigma Camp Iya, kayak gitu. betul. Nah, sebenarnya kita udah kenal, jadi sebenarnya aku udah tahu nih background awalnya kayak gimana. Cuman yang menarik adalah sebenarnya Kak Vita ini tuh bukan dari bidang IT kayak gitu ya teman-teman. Dia itu sebenarnya dari jurusan ekonomi kalau nggak salah Iya, ya. Nah, betul betul. boleh diceritain nggak tuh gimana seorang Vita yang tadinya kuliahnya justru dari bidang ekonomi bisa lompat ke bidang IT? Oh ya. Gimana itu? Soalnya itu lumayan jauh ya. Iya, betul. Jadi waktu itu gini Kak, jadi pas kuliah itu kebetulan kan di universitasku itu tuh ada program magang gitu kan. Mm-mm, Nah, di magangnya itu aku magang di salah satu instansi yang ada di Semarang, karena waktu itu mm-mm. kebetulan kuliahnya di Semarang kan. Oke. Nah, pas magang itu aku tuh ketemu sama temen yang beda universitas, cuma dia dari jurusan teknik informatika. Nah, dari Mm-mm. situ tuh kayak aku penasaran nih, teknik informatika tuh belajarnya apa aja sih gitu. Jadi aku sering sharing ke dia, maksudnya sering tanya-tanya ke dia, teknik informatika tuh belajarnya apa aja sih gitu. Nah, kebetulan temenku itu langsung nunjukin belajarnya tuh ini sambil nunjukin program yang waktu itu lagi dibikin sama dia Oh, oke. gitu. Jadi berawal dari ketemu teman di magang. Magang kayak gitu. Padahal kamu juga waktu magang tuh bukan IT juga Iya, kan? Itu masih masih ekonomi. Iya. ekonomi. Oke gitu. Ketemu teman, akhirnya dikasih lihat nih kayak gini. Tapi sebenarnya apa nih yang bikin kamu benar-benar tertarik? Oh, eh, rasanya pengen belajar juga nih untuk coding, untuk segala macam. Soalnya kan oke, itu hal yang menarik juga. Apa yang bikin kamu benar-benar pengen nih jadinya? Kayak Jadi gitu. kan waktu itu temen aku kebetulan nunjukin juga tuh program Mm-mm, yang lagi dibikin tuh apa buat tempat mm-mm. magang gitu kan. Karyanya dia. Iya, heeh. Nah, aku tuh kan kayak aku rasa nih aku orangnya visual gitu, suka sama yang visual-visual Oh, gitu. oke. Nah, kalau misalnya di jurusan aku yang ilmu ekonomi gitu kan kayak lebih mempelajari angka-angka atau kurva-kurva gitu Mm-mm. kan. Nah, Grafik. Heeh. grafik kayak gitu. Nah, itu kan aku belum tahu tuh implementasi yang nyata itu kayak gimana gitu. Oh, oke. Nah, sedangkan kalau misalnya di teknik informatika, misal kayak kita bikin sebuah web gitu kan, itu kan kayak langsung kelihatan, apalagi front end ya, Mhm, itu mhm, kan mhm. langsung kelihatan tampilannya, visualnya, oh kayak gini ya gitu. Oh, justru yang menariknya itu karena hasil akhirnya gitu ya. Mhm, mhm, Maksudnya jadi sebuah web yang udah kelihatan cantik mhm, misalnya gitu. iya, Apalagi kalau udah pakai animasi dan lain sebagainya mhm, ya. betul betul, Jadi tertariknya itu karena visualnya. iya, Oh, kayak gitu. Nah, boleh diceritain nggak tuh dari ekonomi nih, gimana mhm, ceritanya bisa belajar atau startnya sampai mhm. akhirnya memutuskan, oh oke gue mau jadi programmer kayak Oh, gitu. oke oke. Jadi waktu itu pas magang itu kan kayak kalau nggak salah tuh semester 5 ya, Mhm. semester 6 atau 7 tuh kayaknya udah mulai fokus ke skripsi kan. Iya. Nah, jadi waktu itu semester 6 7 sampai wisuda tuh, apa namanya, pernah skip, nggak ngoding. Oh, tapi awalnya udah belajar dulu. Mhm. Tapi Oke. waktu itu pernah skip. Sempat belajar karena tertarik itu, Iya, terus tiba-tiba kepotong sama skripsi skripsi. justru ya. Nah, betul. Oke. Nah, pas skripsi sama pas wisuda, Mhm, alhamdulillah keterima di salah satu startup gitu. mhm. Tapi itu masih jurusannya tuh belum switching gitu. Jadi Masih di masih, ekonomi. iya, masih di Oh, ekonomi bahkan pas gitu. udah lulus pun kamu belum sempat megang Iya, kerjaan yang IT iya ya. betul. Jadi masih, Oke. apa namanya, first jobnya itu masih di bidang ekonomi gitu. Sebagai? Waktu itu business operation gitu. Oh, oke. Nah, jadi waktu itu, kerja kayaknya 1 tahun gitu di startup itu, Mhm, kemudian kan end kontrak tuh. mhm. Nah, dari situ kayak, udah end kontrak kayak kalau misalnya nerusin ke pekerjaan yang sebelumnya,
Itu kayak ngerasa gini-gini aja gitu, maksudnya nggak ada yang spesial gitu Kak, menurut aku gitu Mm-mm. kan. Jadi waktu itu pas end kontrak memutuskan, kebetulan waktu itu juga ketemu temen lagi yang dia juga switching dari elektro ke IT gitu. Tapi kalau nggak salah yang aku lihat elektro itu masih ada Iya, coding-codingan ya. iya Nah, betul. kamu nih yang agak nyasar, cuma sebelumnya sih kamu udah sempat belajar Iya, ya kayak gitu. ya udah jadi sharing-sharing, Barengan. barengan tuh. Akhirnya ya udah deh kayaknya mutusin untuk belajar coding lagi gitu. Mm-mm. Oke, kamu akhirnya memutuskan untuk belajar lagi. Itu kamu Mhm, sempet nggak ada kayak belajar sendiri kah atau kamu ikut bootcamp pelatihan atau gimana? Contohnya Enigma Camp lah ya mhm, teman-teman. Kita kan IT bootcamp nih. Kamu mhm. pernah nggak ikut-ikut atau nyari-nyari sertifikasi misalnya? Kalau semisalnya ngikut bootcamp tuh enggak, jadi bener-bener belajar otodidak. Cuma kalau semisalnya ngikut yang kayak sertifikasi itu aku nyarinya tuh kayak ada kan Kak sertifikasi Mm-mm. gratis-gratis gitu. Misalnya waktu itu Freecodecamp deh, Freecodecamp kalau Oh, itu kan heeh. ada tuh website Freecodecamp. Nah, itu biasanya pemula-pemula belajarnya dari situ kan. Mm-mm. Nah, Freecodecamp itu kan ada teori-teorinya gitu sambil ngerjain challenge-challenge-nya dari mereka gitu. Oh, Nah, nanti itu dapat sertifikat. Nah, mungkin kayak sebatas itu gitu oh gitu. nyarinya. Nyarinya yang gratis dulu ya. Iya, ngerti Mungkin dulu. ada awal takut komit nggak sih Ah, buat switching? sempet sih, sempet karena kan mikirnya kayak bisa nggak ya gitu kan. Maksudnya kan Ah, iya, iya. kan kayak coding kan bagi orang kan kalau misalnya mau switching atau misal bagi orang awam gitu kan wah susah banget nih coding ngeliatin apa sih bahasa-bahasa begituan kan nggak jelas gitu. Kan pasti takut gitu kan kalau misalnya untuk komitnya gitu. Oke. Yang akhirnya kamu ngambil sertifikasi segala macem gitu ya. Mm-mm. Oke. Nah, kan kamu ada mention yang menarik, Mm-mm. kamu awal-awal takut buat switching. Mm-mm. Tapi gimana sih kalau seorang Vita sendiri nih buat ngatasin rasa takutnya? Apalagi kan kamu waktu itu belum ada job berarti ya? Iya, jadi masih belajar. Tuh, Mm. belum belum ada job sama sekali, terus committing to something yang kamu tuh nggak ngerti sama maksudnya awal-awal banget ya, Mm-mm. Mm-mm. belum ada ini segala macam. Mungkin kamu udah explore tapi masih belum ngerti. Mm-mm. Nah, itu gimana tuh ngatasin rasa takutnya nih? Apalagi buat teman-teman semua nih yang mungkin sekarang lagi di Mm-mm. ujung pengen kayak switching Mm-mm. dan gak ada kerja. Kalau ada kerjaan mungkin masih ada pegangan ya, Mm-mm. income. Mm-mm. Mm-mm. Sekarang kan nggak ada nih. Gimana tuh? Kalau aku sih kayak ya udah nekat aja gitu, yang penting gas aja dulu gitu, yang penting modal nekat sih sebenarnya Kak. Oke, model nekat. Iya modal Oke. nekat, terus habis itu kalau misal lagi down gitu pasti ngobrol ke temen gitu kan, ini gimana, Curhat. iya curhat tuh pasti. Kalau enggak mungkin suka baca, waktu itu aku suka bacain Quora gitu. Jadi Oh, kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan orang iya gitu ya. gitu, jadi aku baca tuh cerita-ceritanya mereka gitu Mm-mm. sih. Jadi lebih ke kayak itu aja sih gitu. Oh, jadi kamu pertama bisa curhat, terus kamu Mhm, juga cari-cari mungkin inspiring story dari mhm, Quora, iya dari betul. orang-orang yang switching karir juga ya Iya mungkin ya. betul. Oke, tapi ada nggak pernah satu momen di mana kamu rasanya kayak kayaknya IT bukan buat gue deh. Pernah nggak? Iya Pernah pernah, nggak pasti kepikir? Nah pernah itu pernah. gimana tuh ceritanya? Kan pasti kayak masalah utamanya untuk yang otodidak gitu Hmm. kan, itu tuh pasti kayak keraguan gitu kan. Mm-mm. Terus habis itu ngerasa, oh kayaknya karena ragu itu kan terus kayak, wah ini kayaknya bukan buat aku sih, ini IT gitu kan. Kalau aku sih, kalau misalnya udah ngerasa kayak gitu, aku biasanya berhenti dulu 1 hari, kalau nggak 2 hari gitu Oh, untuk take a time ngoding. off. Iya benar, Oke. kayak gitu. Terus habis itu ya udah, kalau udah kayak rasanya udah baikan gitu, ya mulai lagi gitu. Oh, oke oke. Gitu Jadi sih. kalau misalnya kamu udah mulai pusing atau merasa meragukan gitu, kamu justru take a time off. Mhm, Oh, gitu. oke. Oke. Ini menarik ya guys. Karena switching karir itu bisa dibilang hal-hal yang sangat-sangat menakutkan. Nggak ada pegangan, takut segala macam, ragu. Itu sebenarnya emang serem banget ya, Mhm, kayak mhm. gitu. Apalagi kalau misalnya kita belum ada income. Nah Nah, betul. belum lagi kalau kita misalnya tinggal di rumah orang tua Iya, kita. Pasti ditanyain terus kan, kamu udah nyari kerja belum? iya Kamu udah iya, nyari kerja betul belum? betul. Pernah nggak ditanya sama orang tua, nih kamu udah dikuliahin mahal-mahal terus kamu Heeh, malah switching karir gitu? Pernah nggak? pernah kayak, ya terus kenapa kuliah kemarin di ekonomi gitu. Ah, terus Nah, gimana tuh terus ceritanya? aku tuh ya udah ngasih ngasih apa ya, ngasih kayak pelan-pelan sih ngobrolin ke orang tua, Mm-mm. kalau aku tuh sebenarnya kayaknya pengennya yang ini gitu. Pernah sampai ribut nggak sih? Enggak sih, untungnya Oke. kalau misalnya orang tua aku tuh kayak ya udah aku jelasin pelan-pelan dan mereka support, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya mau switching gitu. Oh, untungnya dibolehin lah ya. Untungnya dibolehin gitu. Oke. Nah, tantangan pertama-tama waktu kamu belajar nih, apalagi kamu otodidak Mhm loh, mhm. nggak ada guidance dan Mhm. lain-lain. Paling mentok ya dari teman kamu itu Mhm kan. mhm. Tantangan paling besar kamu apa sih?
Kalau misalnya tantangan terbesar itu untuk otodidak itu kayak kita pasti ngerasa kebingungan arah buat belajar gitu. Merasa kadang terlalu luas nggak sih Iya, yang nah dicari kayak tahu tuh? gitu, heeh, Nggak kayak tahu apa yang harus dicari nah tahu ya? bener kan, Oh, kayak udah belajarin ini nanti belajar apa lagi ya, atau mungkin belajar yang mana, apa yang mhm. milihnya tuh yang gimana baiknya gitu kan, karena kan stack-nya kan banyak banget tuh kan. Iya betul. Nah kayak gitu, aku dulu juga pernah Kak ngerasa kayak gitu, cuma waktu itu, ada namanya web, itu tuh kayak ngebantu buat yang masih pemula-pemula untuk kayak roadmap kita gitu, untuk belajar gitu. Oh, oke. Jadi pertama kali kamu ngatasinnya justru bikin roadmap dulu, Iya bikin roadmap, tuntunan belajarnya? iya jadi kayak biar terstruktur aja sih gitu. Tapi titik awalnya tuh biasanya dari mana? Kalau titik awalnya kalau front end ya, Mhm. kalau front end itu teknisnya itu kalau dari titik awalnya HTML-an dulu sih, gitu. HTML, CSS, JavaScript Iya gitu ya? betul, Untuk bagian webnya mhm, gitu. Jadi teman-teman nih kalau misalnya tertarik, buat explore front end mhm, atau web development in general, kamu bisa mulai dari situ juga nih, sama kayak Kak Vita, mhm, kayak gitu. Nah, Enigmaniacs juga mungkin belum terlalu paham nih, mmm, IT itu gimana. Dari tadi kita udah ngomongin, oh IT, switching karir dan mhm lain-lain. mhm. Boleh diceritain nggak nih, IT developer kerjaannya tuh ngapain sih? Karena kamu kan Kalau udah jadi IT developer nih. ya, kalau aku kan sebagai front end ya lebih tepatnya. Mhm, So kalau front end itu biasanya kita, kerjasamanya banyakan sama tim BE, back end gitu. oke. Jadi front end itu lebih ke kayak, bikin tampilan gitu, maksudnya tampilan itu kita jadi ngedeliver atau ngeimplementasikan desain dari UI UX gitu. Mhm, Jadi di-slicing gitu kan atau diimplementasikan ke dalam bentuk codingan gitu, itu mhm, kalau front end ya. Setelah itu kita juga harus bikin fungsionalitas gitu. ya, Nah, terus habis itu kalau misalnya untuk masalah API, misal kita mau butuh API itu kita kerjasama sama back end backend. gitu. Oh, jadi kalau desainnya itu dapatnya dari tim UI Iya UX betul, dan API dan fungsionalitasnya itu dapatnya dari back tim end, backend. Oke. Nah, oke, kan ini bakalan ada collaboration ya antar mhm. tim juga ya, nggak bisa kerja sendiri. Pernah ada ribut nggak? Sejauh ini sih belum ya, Kak. Tapi kalau misalnya beda pendapat tuh pasti, tapi kalau misalnya sampai ribut itu belum pernah sih gitu. Oke, beda pendapat. Atau sebenarnya menurut kamu itu beda pendapat, menurut lain ribut gimana? Waduh nggak tahu Bisa sih. aja kan? Oke. Kalau misalnya ada dispute, misalnya ada sesuatu yang ya itu yang tadi beda pendapat, cara kamu ngatasinnya kayak gimana? Paling ya Lapor ke atas? enggak, kalau aku sih biasanya ya udah ngomongin dulu baiknya gimana sama yang beda pendapat tadi. Oke. Cari jalan terbaiknya dulu sih gitu Mhm. kan. Terus kalau misalnya belum nemu juga pasti, lapor ke lead karena kan biasanya kalau junior itu pasti ada lead-nya gitu. Oke oke. Jadi, mungkin diomongin dulu, baru abis Mhm, itu lapor lah ya, iya maksudnya kayak bilang, gitu. "Ini yang terbaik gimana ya?" Gitu, karena kita Mmm, ada 2 pendapat nih gitu. mhm. Oke. Nah, ngomongin soal, eksplorasi juga nih Mhm, atau R&D, itu kan kadang butuh waktu ya. mhm, Eee, Biasanya kamu kalau misalnya dikasih sesuatu task atau fitur yang mhm baru mhm, nih yang kamu nggak ngerti, mhm. gimana cara kamu ngatasinnya tuh? Oh, jadi ini menarik sih, Kak. Jadi waktu itu Mhm, kan aku pernah tuh kerja di software house gitu kan. oke. Nah, di software house itu kebetulan tiketnya itu tuh di-assign berdasarkan ketersediaan gitu. Jadi Oh, gini, oke. jadi misal aku sebenarnya, aku kan sebagai FE ya basic-nya. Jadi waktu itu tiket di FE itu tuh nggak ada, udah habis gitu. Mhm. Jadi tiba-tiba aku Dilahap iya, semuanya sama Vita itu kerjaannya. tiba-tiba aku diperbantukan ke tim iOS gitu, yang which is itu kan beda banget ya. Oh, iya iya iya, Nah, oke. itu diperbantukan untuk ke tim iOS development itu pakai bahasanya Swift. Heeh. Kemudian misal nih di tim iOS itu lagi nggak ada tiket, aku diperbantukan lagi tuh ke tim mobile sebagai Android developer. Oh, jadi, di perusahaan itu kamu sering Iya dilempar-lempar lah ya, quote on betul quote-nya gitu. betul Nah, gitu. terus itu ngadepinnya gimana tuh? Nah itu ngadepinnya pertama nangis sih kalau aku, kalau aku kan Oke. pasti nangis ya kayak gitu. Jadi nangis, ya udah ngerjain sambil nangis. Terus misalnya aku Oke, jujur guys. kaget kayak gitu Itu ya dulu. sarannya ya, kerjain sambil nangis, yang penting Iya, dikerjain yang gitu penting ya, oke. dikerjain kan. Terus? Nah, terus habis itu kalau untuk belajarnya itu kan ekstrim banget gitu ya, Kak. Mhm. Dari waktu itu aku FE-nya React. React Iya, tiba-tiba ke Swift yang iOS, terus tiba-tiba bisa ke Kotlin tuh, ke Android gitu kan. ini Itu kan sih rada sadis ya ya sebenarnya rada ya. sadis. Cuma ya waktu itu learning by doing aja gitu. Sama kalau misalnya Mmm, ada kesusahan ya udah tanya langsung ke timnya gitu kan. Waktu itu ada timnya, pastikan timnya sendiri-sendiri, yang megang iOS ada, yang megang Android itu ada gitu. tapi ada kayak personal mentor nggak dari tim mereka? Kayak contoh mau nanya iOS ke dia, mau nanya ini ke Nggak dia? ada nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Ini agak-agak kejam ya sebenarnya ya? Emang Oke.
Ini ada sedikit curahan hati berarti dari Vita di company sebelumnya. Iya gitu. Tapi ini bener-bener salah satu tantangan buat sebenarnya nggak cuma tim IT doang ya. Mhm. Di semua pekerjaan lah ya kita pasti nemu di mana begitu kita apa yang kita pelajarin dari kuliah itu pas diaplikasikan tuh kadang beda Iya, kayak betul gitu betul kan. banget. Mhm. Apalagi kalau misalnya itu sesuatu yang kita bener-bener nggak tahu atau kita udah tahu tapi kita Mhm. nggak pernah pelajarin Mhm mhm. kayak gitu. Jadi jangan takut buat explore. Kalau kata Vita tuh nangis nggak apa-apa tapi yang penting dikerjain Dikerjain. gitu ya. Nah, oke. Dari semua yang kamu udah buat nih, Mhm. kan kamu bilang kamu tertarik banget sama visualnya. Mhm. Apa sih karya yang bener-bener kamu bilang, ya ini best-nya gue nih yang ini nih, itu ada nggak kayak gitu? Boleh diceritain Oh, nggak? oke. Kalau project ya berarti Mm-mm. ya, Kak, project yang bener-bener berkesan gitu ya. Iya. Sebenarnya project yang paling berkesan itu waktu ya di kantor lama itu, Mm-mm. ngerjain waktu itu project dari suatu klien gitu kan. Dari salah satu klien, waktu itu stack-nya tuh pakainya React.js. Habis itu TypeScript. Kenapa itu berkesan? Karena itu kan kayak project pertama aku gitu ya Mm-mm. setelah switching ke IT gitu. Dan Mm-mm. sebelumnya kan aku kalau misalnya ini kan basicnya masih HTML, CSS, JavaScript kan. Setelah masuk kantor baru belajar framework gitu, Mm-mm. React gitu. Nah itu mungkin yang benar-benar project berkesan gitu. Setelah itu ada juga waktu itu pernah ngerjain project itu bikin autentikasi gitu. Karena waktu itu case-nya gini, belum disediain dari BE gitu. Jadi waktu Mm-mm. itu coba explore sendiri, akhirnya memutuskan pakai Firebase. Oh, oke. Jadi itu Nah, automation iya, sendiri ya, heeh, jadi ya bikin udah API-nya. explore sendiri gitu, explore sendiri, sampai akhirnya bisa itu jalan out-nya gitu. Oh, Itu sih yang mungkin. awal kalau yang pertama adalah karena kamu pakai React. Mungkin berkesan karena kamu nggak usah nangis ya kayaknya. Enggak, itu juga masih nangis, Kak, karena kan sebelumnya kan JavaScript aja gitu kan. Oh, justru belum pernah pakai framework Iya, terus disuruh pakai React. iya betul, Oh, gitu. oke. Sebenarnya aku bisa bilang berarti dari dua project ini kamu berkesan karena istilahnya kamu mendapatkan sesuatu yang baru. Kamu Iya belajar dan iya, kamu betul bisa gitu betul, ya. iya Oke, gitu ya teman-teman. Jangan takut tuh buat belajar apalagi kalau iya, nggak tahu. Justru mhm nanti pas udah selesai nih, terus mhm. tiba-tiba merasa udah bisa. Nah, itu Nah rasanya itu bangga banget iya gak sih? iya, Ya, bener bener sih, makanya jangan takut ya teman-teman. Nah, mhm terus nih tantangan terbesar kan tadi switching ya. mhm mhm. Nah, progres kamu tuh kalau biasanya kamu melakukan research atau cari tahu soal sesuatu yang kamu belum tahu tuh kayak gimana? Kalau aku Apa yang kamu biasanya lakukan dulu tuh? Misal pengalaman di kantor yang sekarang ya Iya. gitu. Jadi kan waktu itu kan pernah tuh, aku juga belum pernah pakai Next.js kan sebenarnya. Oh, ini ngomongin soal Heeh. Next.js sekarang. Nah Oke. sekarang Next.js waktu itu kan belum pernah. Ya oke lah itu mungkin bahasa ini ya anaknya React lah sebenarnya. Mm-mm. Cuma waktu itu kan belum pernah pakai Next.js sama sekali. Waktu itu dikasih kesempatan buat explore dulu sebelum terjun ke real project gitu. Mm-mm. Nah waktu itu kalau aku tipe explore-nya itu tuh baca dokumentasi dulu, Oke, baca jadi dokumentasi. hal pertama yang dilakukan oleh Vita adalah baca Mhm dokumentasi. mhm. Oke. Baca dokumentasi, habis itu setelah itu kan aku catat tuh biasanya, aku suka nyatet memang kan Mm-mm. suka bikin poin-poinnya gitu kan. Nah setelah itu baca doang kan kayak teori doang gitu, aku juga biasanya tuh bikin project Mm-mm. kecil-kecilan kayak buat tahu implementasinya itu dari dokumentasi itu gimana Mm-mm. gitu. Jadi belajarnya ya research dari dokumentasi, habis itu bikin project gitu. Oke. Ini menarik nih. Research terus bikin project. Mhm Itu kalau ada waktu. mhm, Iya kalau ada kan? waktu. Kalau misalnya nih kamu disuruh research, oke, ada waktu researchnya Mhm sedikit. mhm Tapi waktu implementasinya tuh nggak ada, kamu nggak sempet tuh bikin project dan lain mhm. sebagainya. Itu gimana dong? Ya learning by doing, Kak, mau nggak mau gitu. Jadi Oke. jadi gini, waktu itu kalau misalnya di kantor lama, pengalaman kantor lama ya, itu kan Di juga kantor lama semua nih ya guys. yang di kantor yang Kantor lama Vita. Gak bercanda. Oke. kayak iOS gitu-gitu kan Heeh. itu bener-bener deadline-nya kan ketat banget gitu kan. Mm-mm. Ya udah jadi waktu itu nggak sempat research juga waktu itu. Jadi langsung aja udah learning Oh, by jadi doing. udah langsung disuruh nih guys, karena Iya, tiketnya nggak ada nih kamu harus ngelakuin langsung. ini. Iya gitu. Buset, itu sih serem banget ya sebenarnya. Learning Itu by doing gitu. kamu nangis juga. Nangis sih pasti. Nangis tuh pasti Kamu kayak consider diri kamu cengeng gak sih sebenarnya? Iya sebenarnya iya gitu, cuma ya mau gimana ya udahlah itu kayak hal biasa kalau programmer nangis tuh menurut aku udah hal biasa, kan itu cowok ya, gitu sih. Oke, oke. Oke, nah ini seru banget nih. Jadi kalau explore-nya nggak sempet atau gimana, nangis dulu nggak apa-apa ya guys. Iya Jangan malu tuh iya nangis. jangan Ya malu untuk mungkin itu nangis sih. buat ngelepas emosi Iya juga ya, betul kayak gitu. betul. Mungkin kalau udah nangis biasanya udah plong terus bisa kerja lagi gitu ya. Sorry ya betul kayak gitu. Oke. Nah,
kalau hal paling susah yang pernah kamu bikin, project mungkin Mm-mm. kayak atau fitur yang kamu rasa kayak aduh ini susah banget bla bla bla. Oke, sampai nangis lah kayak gitu. Mm-mm. Itu yang berkesan tuh kayak gimana? Yang meninggalkan kesan walaupun pahit. Ya Kan itu tadi udah tadi, yang manis tuh. kayak yang kalau misalnya yang bener-bener susah itu yang outnya itu tadi Kak, Oh, yang yang tadi pakai pakai Firebase. Karena Firebase. kan waktu itu pakai Vue.js ya. Sebelumnya aku juga belum pernah tuh pakai Vue.js Heeh. gitu kan. Jadi waktu itu pakai Vue.js ditambah state management juga. Itu kan kayak ngelolanya susah juga. Mm-mm. Ditambah Firebase. Dan waktu itu ditambah juga jadi kebetulan aku yang ditunjuk buat ngerjain fitur itu sendirian gitu. Nah, Hmm. itu sih itu yang benar-benar tantangan banget, itu susah Ini mungkin menurut aku. buat temen-temen yang nggak ngerti apa yang Vita sebut Firebase, Vue.js dan lain sebagainya, itu juga yang Vita rasakan Iya, waktu itu ya guys. betul, 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 Jadi betul. kalian mungkin bisa mulai tuh cari-cari Mm-mm, Vue.js itu apa, mm-mm. Firebase itu apa gitu. Mungkin kalau abis itu mau nangis nggak apa-apa. Karena jujur banget ya, di dunia IT kan luas banget ya, apalagi Betul, betul. ngomongin stack. Belum setiap perusahaan itu Mm-mm. biasanya punya stacknya Nah, masing-masing. betul, Bener betul. nggak? Iya, betul. Kamu waktu masuk Enigma Camp ngerasa beda nggak? Kalau di sini kan kalau saya pakai Angular ya. Iya, Angular. Nah, itu kamu pernah pegang nggak? Kalau Angular belum pernah pegang. Tapi Oke. kalau misalnya ini first projectnya di Enigma itu pakainya Next.js. Oh, jadi masih pernah kepake lah ya. Heeh, pakai Next.js. Vita, ngomongin soal sesuatu yang berkesan atau sulit ya. Tadi kan kita udah ngomongin soal sesuatu yang manis-manis ini. Mm-mm, mm-mm, Nah, oke. Apa sih project yang paling berkesan yang menurut kamu tapi susah dan mm-mm, kamu kesulitan banget sampai kamu kayak ngerasanya ya oke nangis dulu, mm-mm. habis itu baru ngerjain tapi bener-bener pahit. Ada nggak? Oke, ada. Jadi waktu itu pernah disuruh bikin yang itu tadi ke out. Nah, Mm-mm. bikin out itu kan karena belum ada back end-nya gitu. Jadi coba ekspor sendiri akhirnya pakai Firebase itu kan. Oke, Itu pertama pakai pakai Firebase. Firebase, Terus yang kedua stack-nya itu juga pakai Vue.js. pakai Vue.js. Nah, Oke. sebelumnya tuh belum pernah tuh pakai Vue.js gitu kan. Oh, jadi udah nggak ada back end-nya. Terus kamu disuruh Iya, explore banyak hal yang baru, iya, Vue.js Vue.js sama state Firebase. management. Waktu itu juga ditambahin state management. Oke, ditambahin Vuex waktu lagi itu. oleh state management. Iya Oke, gitu. Dan kebetulan itu tuh aku ngerjainnya sendirian. Jadi kebetulan ditunjuk sama kantor suruh sendirian udah gitu ngerjain. ngerjainnya sendirian. Iya gitu. Mereka tega banget ya sebenarnya ya. Enggak, sebenarnya tega banget Kak gitu Oke, kan. Cuma ini waktu itu buat teman-teman yang nggak tahu nih yang maksudnya si Vita sebut mm, ya, Vue.js, terus Firebase. mm, Kalau merasa setiap kita ngomong sesuatu yang teknikal nggak tahu, nah itu yang Vita rasakan juga. Ditambah lagi dia ngerjainnya waktu itu eh, sendirian. sendirian Iya. dan benar-benar harus dikerjain gitu ya, bukan cuma eksplorasi ya. Iya, betul. Nah terus ngatasinnya kamu gimana tuh? Pertama aku nangis Oke. pasti kan. Nangis Ini sambil software maki-maki. nangis ya, software developer nangis. Oke, terus Sambil maki-maki laptop tuh pasti. Itu pasti itu kayak gitu. Kalau misalnya ya udah habis itu mulai lagi explore heeh. lagi pelan-pelan kerjain lagi sambil tanya sih. Kalau aku Mm-mm. waktu itu kebetulan tanya sama teman-teman yang lain gitu. Mm-mm. Mas ini gimana sih caranya gitu. Oke, ini serem ya sebenarnya kerja di sana ya. Aku jadi takut sebenarnya ya. Udah nggak tahu apa-apa, Iya. ngerjain sendiri, Iya, backendnya betul. nggak ada juga gitu Iya. ya. Ini teman-teman jangan takut buat exploring nih. Kalau kita ada sesuatu yang kamu nggak tahu, kamu bisa langsung Google aja nih. Mm-mm, Mumpung kamu mm-mm. belum dapet, Iya, kayak gitu betul, ya. betul, betul. Gitu. Tapi emang uniknya di bidang IT tuh ini yang sebenarnya bikin aku bukan males ya, tapi ada sedikit tertantang Mm-mm, buat selalu explore. Karena kan ngomongin soal stack aja, di mm-mm. setiap perusahaan itu stacknya biasanya beda-beda. Iya, betul. Gitu ya teman-teman. Jadi buat yang mau belajar biasanya cari tahu tuh stack-stack yang dipakai sama perusahaan-perusahaan Mm-mm, dulu. mm-mm, mm-mm. Itu udah banyak, terus setiap stack juga kadang beda. Nah, Mm-mm, gimana tuh kamu ngatasin switching stack atau misalnya nih di kantor kamu kan mm-mm, sebelumnya nggak pakai Angular, mm-mm, sedangkan di Enigma pakai Angular kalau mm-mm, sekarang mm-mm. kayak gitu. Itu gimana tuh kamu? Sebenarnya kalau untuk framework ngomongin yang sebagai FE gitu ya, itu Mm-mm. yang penting kita udah paham fundamentalnya karena kan biasanya framework itu kan basicnya kan JavaScript gitu, basisnya tuh Oh JavaScript. iya. Untuk FE loh ya, untuk FE web gitu. Heeh. Itu yang penting tuh kita paham fundamentalnya dulu. Kalau Mm-mm. misalnya kita udah megang fundamentalnya, kayak untuk switch dari stack A, stack B, framework A, framework B itu lebih lebih apa ya? Bukan lebih gampang sih, maksudnya lebih mudah dipahami gitu. Oke. Kalau udah paham fundamentalnya gitu sih. Tapi menurut kamu jauh-jauh beda gak sih? Apa sebenarnya nggak jauh beda nih stack-stack itu tuh? Sebenarnya nggak jauh beda Kak, mungkin yang Oke. ngebedain ya cuma sintaksnya aja itu pasti beda, tapi Oke. sebenarnya konsep dasarnya tuh nggak jauh beda gitu. Oke. Oke. Ini menarik nih guys buat kalian yang mau belajar. Makanya pakeminnya sebenarnya
lebih ke fokus Fundamental. fundamentalnya dulu, Iya. HTML, CSS dan JavaScript ya. Iya, Basic JavaScript sih itu JavaScript-nya wajib. dulu. Mhm. Ya, karena stack-stack itu kan biasanya lebih ke JS ya, Mhm mhm. fungsionalitasnya. Tapi itu untuk web developer ya. Iya, web Mungkin kalau untuk developer. mobile dan Nah, itu beda. iOS itu Beda baru banget, beda itu banget ya. beda banget itu. Karena waktu itu Nah, pengalaman tuh beda banget. Kalau semisalnya mobile gitu, kalau yang pernah aku alamin ya, kayak waktu itu kan pernah megang Kotlin sama Swift gitu ya. oke. Nah, itu harus paham OOP. Mm-mm. Nah, itu harus OP paham apa banget. tuh buat teman-teman yang nggak tahu nih? Object Oh Oriented iya 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 Programming, tuh, iya kan ya? object Oke. object oriented programming gitu. Heeh. Jadi itu harus paham betul OOP. Nah, biasanya bahasa-bahasa yang OOP banget itu Java kalau nggak salah. Ya. Nah, itu Heeh. kalau misalnya Java itu kayak udah maksudnya udah paham fundamental OOP-nya Java itu kemungkinan lebih mudah kali ya untuk pindah Hmm, ke bahasa-bahasa yang itu. oke. Kalau aku dulu sempet megang yang OOP tuh C Sharp. Oh, ya itu C# Nah, C juga. Sharp juga salah satu apa namanya bahasa pemrograman yang basicnya itu OOP. Mhm Biasanya mhm. dipakai di game development tuh. Iya, Heeh, heeh, karena C# Unity itu kalau nggak salah aplikasi Unity itu buat bikin game itu biasanya apa namanya menggunakan C Sharp Oh iya. kayak gitu. Sebentar, kok Karya paham banget? Emang dulu jurusan IT tuh gimana, Kak? Oke guys, sebenarnya ya apa namanya? Saya adalah kebalikan dari Vita nih. Kalau Vita adalah switching karir dari non IT ke IT, saya dari Wih, IT kabur. wah, kok bisa tuh? Kok bisa? Gimana, Kak? Oke, ini agak gantian ya. Heeh. Cuman gini guys, dulu saya sebenarnya apa jurusannya itu adalah teknik informatika. Tapi Hmm. karena males coding, sebenarnya bisa, suka, seru juga, udah Mhm. sering-sering explore. Mhm. Cuma males ya, harus explore mulu gini Iya, segala iya. macam gitu. Mungkin karena basicnya saya pemalas. Enggak, bukan. Mau cari gampangnya aja kayak gitu kan. Jadi waktu itu karena udah lulus tapi sayang kalau misalnya kerjaannya bukan di bidang IT juga, Mhm. tetap ngambil yang related. Oh, Nah, iya, karena iya. suka Mhm visual mhm. juga, saya banting setirnya lebih jauh. Kemana Saya tuh, ke Kak? UI UX designer dulu Oh, ke UI UX. kayak gitu. Mhm. Nah, makanya lebih fokus ke saya lebih tertarik ke bisnis sama produk ya gitu, tapi Oh, startnya heeh. dari UI UX. Terus kemudian jadi lead product berarti sekarang kan ya? Nah, makanya sekarang dikasih kesempatan sama kantor untuk jadi lead of product kayak Oh, gitu. keren keren keren. Jadi sebenarnya ya itulah saya anak IT yang kabur sebenarnya. Jadi buat kalian anak IT juga sebenarnya jangan takut buat switching karir. Iya, betul. Karena kadang kita nggak tahu ya apa namanya sebenarnya kita tuh cocoknya di Nah, mana betul betul. gitu. Mhm. Vita aja dari ekonomi gitu Mhm kan. mhm. Nah, kayak gitu ya. Itu udah enough about me. IT yang kabur ini kayak gitu. Nah, kita balik lagi. Nah, Mhm. soal perkembangan teknologi sekarang nih, apalagi sekarang waduh, zaman kan udah makin berkembang. Sekarang udah ada AI, Mhm mhm. automated dan Mhm. automation dan Mhm. lain sebagainya gitu. Ada code generator juga Mhm. segala macam. Menurut kamu future dari kerjaan ini terancam gak sih? Menurut aku sih kalau misalnya terancam sama AI gitu ya. Iya. Kalau menurut aku sih nggak bisa, bukan nggak bisa ya, karena Mm-mm. susah gitu. Karena kan gimana ya, kalau misalnya programming itu kan butuh juga logic yang kompleks gitu untuk nyelesain Oke. masalah gitu kan. Konteks dari code Iya, ya gitu ya. konteks dari code itu kan pasti kita butuh logic yang kompleks juga untuk Mm-mm. nyelesain suatu masalah gitu. Mm-mm. Nah, kadang untuk AI itu tuh ya belum bisa nge-cover itu gitu, belum bisa nge-cover untuk logic yang sangat kompleks Oke, gitu. istilahnya mereka bisa produce code yang Mhm, kamu minta, mhm. tapi untuk understanding konteksnya itu justru yang mungkin masih lebih sulit ya. Iya, lebih Itu will sulit. takes time kayaknya. Mhm mhm. Oke. Kayak gitu sih. Itu jadi menurut aku kalau even ada AI pun masih sulit untuk digantikan gitu. Oke. Secara fully. Iya. Oke. Oh, berarti sekarang masih aman guys. Kalau misalnya kalian mau switching karir, terus kalian mau join bootcamp di Ini Enigma ya Camp. betul, Ini betul. sedikit promosi dulu ya. Oke. Oke, itu ngomongin soal perkembangan teknologi. Tapi kamu pernah nggak kepikiran nih selama kamu udah bekerja di bidang IT, Mhm. terus kepikiran kayak untuk switching lagi ke tempat lain? Atau kamu Eee, mau terus sampai atas? Kalau aku sendiri ya, Heeh. dari aku sendiri sih pengennya tetap di IT, kayak kadang maksudnya kayak aku udah susah-susah nih switching, masa iya aku mau switching Hmm, lagi? ya siapa tahu. Enggak sih, Mumpung Kak, masih muda kan. Oke. kayaknya itu sih, maksudnya pengennya tetap ke IT, cuma buat apa ya, pengen naikin ke lebih tinggi gitu. Misalnya kan aku Oh, sekarang jadi oke. junior tuh, Oke. pengennya besok misal jadi middle, bisa Besok. jadi enggak, maksudnya kayak di kemudian hari pengen Oke. jadi middle, pengen jadi senior Oke. gitu sih. Ada nggak target kamu sendiri nih di umur
misalnya berapa tahun lagi Mhm. aku pengen jadi senior minimal, ada nggak? Berapa tahun lagi? Kalau aku sih kalau untuk senior belum ya, Kak, ini Mhm, kan masih junior ini kan. oke. Jadi kayak misal pengennya tuh, maksimal 3 tahun lah udah jadi middle gitu. 3 tahun udah jadi middle, Mhm. oke. Kalau Dari bisa 2 sekarang? tahun setengah, ya dari sekarang. Oke. Oke, ya aku yakin sih kalau misalnya kamu, berjuang sama belajar terus, nggak bakal Iya, lama mhm ya, mhm kayak mhm. gitu. Karena, culture kita lumayan yang aku suka dari Enigma Camp Mhm. ini, kita juga diajak untuk berkembang terus, Nah, buat iya, betul belajar betul terus, betul. ngambil Mhm sertifikasi dan mhm. lain sebagainya. Walaupun nggak di dalam Enigma Camp Mhm sendiri gitu mhm ya, mau mhm. cari keluar silakan, Iya, betul. kayak gitu. Oke, itu untuk target kamu yang ke depannya. Ada nggak target long term-nya kamu mau jadi apa? End goal-nya misalnya kalau misalnya gue udah dapetin ini nih, atau gue di posisi ini, gue merasa gue udah, oke banget, udah sukses. Ada nggak dari Paling Vita? puncaknya ya ibaratnya Iya, ya, CTO sih, kayak oke. Bang Eds. Pak Eds hati-hati. Jadi Pak Eds adalah CTO dari Enigma Camp. Iya. Hati-hati ya Pak Eds. Kita udah ngincer posisi Bapak. Mhm. Oke. Oke guys, nih ada pertanyaan nih dari penonton. Kalau kita bisa memberikan komen prompt yang benar, apakah AI bisa membuat kode sesuai dengan konteks yang kita inginkan? Oh, ini balik lagi ke AI jadinya ya. Heeh heeh. Kalau misalnya kita ngasih prompt atau yang apa namanya code yang sesuai, itu bisa nggak kita akhirnya di take over? Balik lagi, karena waktu itu kan pernah nyobain AI, suruh bikin ini gitu kan. Jadi Mm-mm. waktu itu pernah nyoba-nyoba aja gitu di ChatGPT waktu itu Oke. kan. Jadi waktu itu tolong buatkan saya ini. Tapi tetap ya kalau misalnya untuk menurut aku itu logic yang kompleks itu tuh AI belum bisa nge-cover gitu. Oke, masih problemnya jadi masih di soal konteks dan logik Mhm yang mhm. kompleks Iya, gitu ya. heeh. Kalau misal untuk kayak sekedar tampilan, misal tolong buatkan halaman login gitu. Hmm. Tampilan doang itu AI bisa sih gitu. Oh, Untuk oke oke. buatin sekedar tampilan aja gitu. Tapi untuk fungsionalitas itu tetap dari kitanya, apalagi yang butuh fungsionalitas yang kompleks gitu. Apalagi ngomongin soal API dan Mhm lain-lain ya. mhm. Sebenarnya sih kalau yang aku terakhir cek itu sebenarnya udah hampir ada ya guys. Malah kayaknya udah ada untuk kita nge-automate bikin API dan Mhm visual front end mhm segala mhm. macem. Cuman mungkin untuk sekarang itu kita masih aman quote on quote karena Mhm. eh, kita menang di bagian konteks sama kompleks logic Mhm kayak gitu mhm ya. mhm. Yang akhirnya sebenarnya bisa it's the mix of the two sekarang Iya. kerjaannya. Mhm mhm. Nggak jangan juga takut terus jadi anti AI Mhm, gitu iya ya. betul Namanya betul. perkembangan teknologi tuh harus kita apa namanya, kita ikut jalan juga. Mhm mhm. Apalagi kita bener-bener em, tinggal atau bekerja di perusahaan yang bener-bener seiring dan sejalan sama perkembangan teknologi. Mhm, Jadi iya. jangan anti juga nih Iya iya betul. gitu, dan kalian harus tetap aware Heeh, sama perkembangannya. iya Jangan betul. sampai kalian juga ketinggalan Mhm. kayak gitu. Karena it helps, Mhm, ya bener. kan? Karena kan ada ya yang stigmanya kayak AI itu tuh justru bikin kita males, apa-apa gitu Mhm kan. Nah itu mhm. menurut aku selagi kita menggunakannya dengan bijak justru itu ngebantu sih kalau bagi aku gitu. Oke. Ini sebenarnya udah ngejawab ya. Mhm. Yang penting tuh jangan takut, it helps. Mhm mhm. Cuman untuk sekarang makanya mungkin kamu bisa lebih fokus juga untuk ningkatin soft skill, jangan lupa. Karena Mhm. hard Mhm. skill sama kalau hard skill aja itu it doesn't help. Iya Tapi kalau betul. kamu bisa punya soft skill untuk istilahnya buat bikin kerja sama antara AI dan kita aja Mhm. buat ngasih tau Mhm konteksnya, mhm. itu juga butuh skill ya. Mhm. Kayak gitu. Iya kayak Prompting gitu. skill itu juga sekarang udah mulai Mhm. berkembang nih guys. Mhm. Kayak gitu. Nah, oke. Ada pertanyaan lagi? Oke, nggak ada ya. Oke. Kira-kira nih buat dari Vita, Vita yang udah dari sebelumnya bukan IT, Mhm. dari jurusan ekonomi, akhirnya switching karir ke bidang IT. Mhm. Buat temen-temen nih yang kira-kira punya pengalaman atau punya rasa keinginan yang sama buat switching karir, ada nggak tips dan saran dari Kak Vita sendiri nih secara personal dari pengalamannya buat Oh, mereka? oke oke. Kalau aku sih kemarin itu switching itu modalnya cuma nekat sama gas aja gitu. Cuma Mhm, mungkin bagi kalian yang pengen terjun atau switching ke IT gitu yang penting gas aja dulu gitu. Jangan mhm, pikirin kayak wah nanti gimana ya. Justru kalau mikirin itu tuh nggak jadi-jadi gitu. mhm, Jadi menurut aku gas aja dulu. Kalau misalnya jangan langsung mikirin yang kayak susah-susahnya dulu gitu. Jadi mhm. progres kecil-kecil aja dulu. Misal oh iya aku mau belajar HTML dulu deh gitu. Jadi small progress dulu itu nggak apa-apa. Yang penting tuh tetap ada progres gitu Oke. dan konsisten gitu. Jadi percuma aja kalau misal sehari ini misal nih belajar seharian full tapi besoknya 2 hari 3 hari atau sampai 5 hari itu nggak ngoding nggak megang Mhm, codingan itu justru menurut aku nggak efektif dan efisien ya justru yang baik itu misal kayak aku dulu tuh misal
sehari itu aku ngejadwalin belajar coding itu 2 jam gitu. Mm-mm. Jadi setiap hari 2 jam 2 jam 2 jam gitu, minimal tuh 2 jam. Jadi itu yang penting konsisten setiap hari gitu. Oke. Jadi pertama kita harus mulai dulu, Mhm. terus konsisten belajarnya ya Iya, guys. betul. Dan kalau dari pengalaman aku sendiri, setelah belajar dan konsisten, kalau akhirnya pun kamu merasa nggak cocok, ya nggak apa-apa Mhm. juga untuk Mhm. switching karir. Seenggaknya kan sudah nyobain Iya, betul. gitu. Mana tahu malah waktu kamu switching karir sama kayak Kak Vita nih, nemuin cintanya. Asik. Walaupun sering disakiti gitu ya, sering nangis karena coding Iya, dan betul. belajar. Betul, 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 betul. Kayak gitu, yang penting jangan takut Mhm. dan konsisten. Iya. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja episode dari Software Developer Journey Orbit episode 15 ini, teman-teman. Buat teman-teman yang mau switching karir atau penasaran soal IT, kamu bisa nih join atau coba daftar di Enigma Camp. Di sini banyak banget teman-teman yang mau ngebantu kalian. Jangan takut untuk bertanya, jangan takut juga buat kayak ditolak sama kita gitu. Jadi dicoba aja dulu. Bahkan kalau misalnya nanti registrasinya udah ditutup, kamu bisa coba lagi gitu. Iya, Karena kita setiap 3 bulan atau 4 bulan itu akan mulai batch baru. pembukaan untuk pendaftaran batch Iya. baru kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sekian aja dari aku, Arya, Lead of Product dari Enigma Camp. Dan Aku Vita sebagai software developer di Enigma Camp. oke, terima kasih semuanya udah nonton. Bye. Bye. Bye.